Nah, kembali lagi di channel saya. Tahapan akhir dari proses editing video. Topik kita masih tentang editing video menggunakan Wondershare Filmora ya. Tahapan akhir dari editing video itu disebut dengan rendering atau ekspor. Nah, hari ini saya akan bahas bagaimana setting untuk ekspor atau render di aplikasi Wondershare Filmora. Nah, perlu diketahui render ini proses yang memang dikatakan paling berat ya, dari sekian proses awal editing sampai akhir. Bagian ini yang memberatkan kinerja komputer atau laptop. Kenapa demikian? Karena program di sini menggabungkan sekian banyak track itu, baik itu track video maupun track audio menjadi satu video yang siap untuk ditonton dan kompatibel di semua perangkat. Jadi mau di play di HP, tablet, TV, atau dimanapun biar bisa jalan. Mau diposting di media sosial, YouTube juga sudah tinggal tonton ya. Kompatibel semuanya itu. Nah, itu proses yang memang lumayan agak berat ya. Nah, seperti apa settingnya, bagaimana caranya, perhatikan. Nah, sekarang jika sudah selesai semuanya, sudah beres, kita lakukan tahap akhir yaitu ekspor. Nah, ekspor ini tujuannya untuk menjadikan satu file video yang bisa diputar nanti, entah itu di media sosial, di YouTube, atau di media player. Nah, nanti formatnya bisa kita pilih seperti MP4, ada MPEG, atau AVI, dan lain sebagainya. Oke, sebelum di ekspor, istilah ekspor itu namanya render ya. Rendering itu ya. Kita render preview dulu agar nanti softwarenya bisa bekerja lebih ringan ya. Kita render preview, klik di sini. Nah, ini prosesnya masih berlangsung, nanti tunggu sampai renderingnya selesai ya, sampai 1575 frame. Nah, jika sudah selesai render preview, ketika kita play ya, di sini untuk preview. Lebo merupakan salah satu brand ya, jadi tampilannya lebih smooth. Kalau belum di render preview biasanya agak patah-patah. Nah, jadi perlu diketahui yang bikin berat proses render itu yang pertama adalah menambah jumlah track. Kalau kita hanya menggunakan satu track video dan satu track audio, dan itu tidak banyak ada editan, tidak banyak menyusun potongan video, footage video seperti ini, itu prosesnya akan lebih ringan. Kemudian yang kedua yang bikin prosesnya berat, selain menambah track, itu menggunakan efek. Nah, seperti ini. Ada perubahan warna, kemudian adanya transisi, kemudian menambahkan split seperti ini. Termasuk title juga. Kalau nambah title sudah pasti menambah jumlah track. Jadi pada saat bersamaan timingnya itu ada tampilan teks, animasi, kemudian ada tampilan efek, penggunaan efek, kemudian ada background dan dubbing itu dalam waktu bersamaan. Itu yang bikin berat proses rendernya. Nah, nanti disesuaikan dengan konsep editing kalian ya. Nah, untuk proses render ini klik export ya. Nah, ini abaikan saja. Di sini klik OK. Nah, di sini kita pilih formatnya ya. Di sebelah kiri ini umumnya MP4 ya. Kalau mau dibawa ke YouTube di sini MP4. Tentukan nama videonya, misalnya My Video. Tentukan di mana menyimpan
filenya nanti misalnya saya taruh di desktop ya, atau di dokumen sajalah. Nah, di library seperti ini, dokumen ya, select folder, resolusinya sesuaikan ya, frame rate-nya sama, dan size-nya di sini sudah kelihatan dari durasi itu berapa size-nya. Lalu klik export. Nah, ini proses ekspor sedang berlangsung. Kita tinggal menunggu sampai 100%. Nah, ini kalau sudah selesai nanti akan muncul tampilan seperti ini ya. Find target dan close ya. Ini di close saja. Kemudian ini juga di close. Ya, ini bisa kita simpan lagi. Kita cek dulu hasilnya. Ini tadi saya simpan di dokumen. Ya, seperti ini. Lebo merupakan salah satu brand produk kesenian yang sudah mendunia. Produk-produk yang dijual disuplai langsung dari daerah Bali, yaitu dari daerah Ubud. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nanti silahkan eksplorasi lebih jauh lagi bagaimana editing yang menarik untuk ditonton ya. Nanti silahkan kemas konsepnya dulu. Kalau bisa dari sebelum mengambil gambar kalian sudah punya konsep, jadi ketika shoot itu tertata sampai dengan proses editing. Dan saya rasa nanti itu lebih mudah ya. Nah, itu tadi proses render atau ekspor video pada aplikasi Wondershare Filmora. Nah, render ini yang memang menghabiskan banyak waktu ya. Lama rendernya itu ditentukan dari seberapa panjang durasi videonya. Kemudian yang kedua, dari segi spesifikasi komputer atau laptopnya ya. Kalau misalnya videonya durasi pendek, ya proses rendernya juga akan semakin cepat ya. Seperti contoh yang saya berikan tadi. Tadi itu ada beberapa saya percepat, memang waktunya agak lama sih ya, karena itu disebabkan juga spesifikasi komputer atau laptop yang saya gunakan. Ini yang skalanya medium ya, jadi menggabungkan beberapa track itu juga membutuhkan waktu ya, karena tadi ada efek yang saya gunakan, kemudian ada transisi, ada audio juga. Nah, itu yang membuat pada bagian track itu yang agak lama untuk digabung. Nah, jadi itu alasan kenapa untuk editing video membutuhkan spesifikasi komputer atau laptop yang medium ke atas, karena di bagian ini yang membutuhkan kinerja ekstra ya, apalagi kalau misalnya videonya durasi agak panjang, misalnya 5-10 menit, belum lagi render ya, render preview, render real time, kemudian nanti pada bagian tracknya juga ada banyak ya, itu yang membutuhkan kinerja yang ekstra. Jadi kalau misalnya spek rendah dipaksakan, yang terjadi nanti komponen di dalamnya bisa kepanasan ya, istilahnya overheat. Yang paling fatal ya hangus. Yang paling kalah itu misalnya adalah VGA-nya ya, grafik video adapternya itu yang biasanya dipacu dengan terus-menerus pada saat editing sampai render. Nah, itu tambahan untuk ke depan agar bisa dipersiapkan untuk daya dukungnya untuk editing ya. Tapi untuk belajar ya gunakan yang ada saja dulu. Yang penting kalian bisa berkarya. Nah, demikian untuk editing menggunakan Wondershare Filmora. Saya harap kalian bisa berkreasi lebih banyak lagi. Dan setelah ini nanti saya akan berikan project untuk kalian.